Ya, teman-teman, sorry tadi ternyata udah 1 jam karena nggak ada jam nih di sini. Kita akan nyambung lagi sama Mbak Heni untuk kita conclusion ya, untuk closing. Oke, sebentar. Kita akan undang lagi. Jadi tadi kita udah ngobrol sama Mbak Heni. Jadi ada solusi nih buat ibu-ibu atau orang tua yang anaknya itu tadi gadget geek ya Mbak ya, ya sangat-sangat Ya, kecanduan atau udah biasa main laptop dan lain-lain. Itu Mbak Heni ada mm. solusinya tuh Mbak. Yang seperti apa itu bisa disampaikan? Iya, yang penting adalah kita kita menerima keinginan anak itu. Jadi anak yang gadget freak itu ya sama aja anak yang suka menyanyi, anak yang suka melukis, menari, menulis. Ya dia Hmm, suka gadget gitu. Dia suka gadget dan itu bukan hal yang misalkan jelek ya, suka gadget itu ya. enggak. Kan kita merasa jelek kan karena Hmm. kita nggak tahu apa yang bisa dibikin untuk itu, ya kan? Ya orang Ya tuanya ya, berarti oke. PR-nya yang belajar ya. Nah, jadi Oke. teknologi itu tampak menyeramkan karena sebenarnya karena kita tidak tahu. Jadi ketika Oh kita iya. fokus untuk membuat konten positif ataupun ingin mempelajari sesuatu menggunakan teknologi itu loh cuma alatnya kan. Menggunakan itu ketika Iya betul. kita fokus itu sebenarnya anak-anak kok tidak akan punya waktu untuk melakukan hal buruk kok. Karena hal-hal seperti itu tuh menyita waktu banget belajarnya, bikinnya Hmm, gitu. sama kayak yang lain, kayak skill yang lain gitu ya. Sama aja. Jadi saya akhirnya kalau yang lain suka karena anak kedua saya suka gambar, nggak gadget freak banget gitu. Sebenarnya Oh enggak, kakaknya justru gadget beda freak. ya berarti Jadi ya. Hmm. jadi oh ya berarti ini ya kesukaan aja cuma karena ini teknologi gitu. Karena berbeda hal baru. Biasa hal baru kan mudah banget diserang duluan Heeh, gitu kan. heeh. Kita harus pelajari dulu. Berarti bisa diikutin coding, kelas coding untuk kids itu mulai SD umur 2 atau 3 tahun ya, Mbak ya? Bisa baca, bisa SD tulis. 2 3 tahun, Iya, 2 3 maksudnya SD. kelas 2 atau 3 SD. Gavok ya. Kelas 2 atau 3 SD itu udah bisa. Nah, sekarang kelasnya online tuh nggak ada kesulitan, Mbak? Enggak, karena ada platform yang kita bisa share screen. Jadi saya bisa lihat progres anak-anak dan jangan salah Mbak Vita dan Mm-mm. ibu-ibu, anak-anak itu jauh lebih pinter dari kita Dari kita, dan wah. dari Nyerapnya kita lebih dan cepat ya, Mbak? Daya dan serapnya. jauh lebih cepat belajarnya. Jadi mereka kita hadir itu sebenarnya sebagai pembimbing aja, fasilitator, Fasilitator. mengarahkan step by step biar runtut, cara mikirnya biar runtut, ngasih tahu Mm-mm. juga ini jangan itu jangan, hati-hati, jangan share foto pribadi dan lain-lain kayak kayak gitu. Hmm, kayak do and dance-nya itu orang tuanya yang ngasih Uh-uh. tahu ya. Kalau di dunia digital tuh kayak gini loh, gini-gini gitu ya. Dan waktu Uh-uh. ikut kelas coding via online itu didampingi orang tuanya, Mbak, di Ada yang sebelahnya gitu. biasanya awal-awal didampingi kalau kalau anaknya udah kelas 5 6 sudah enggak. Biasanya yang Enggak. kecil-kecil itu didampingi. Dan saya pengennya saya perbolehkan ketika satu yang mendaftar tuh kakaknya, adiknya, anu semua ikut nggak apa-apa gitu. Jadi Oh, semua ikut. biar learning family apa ya, belajarnya itu sama keluarga gitu. Jadi Meskipun mereka pakai satu platform aja, maksudnya pakai device-nya satu tapi satu rame-rame di depan layar gitu. ah nah, boleh. Jadi Hmm. dan saya juga pengennya belajar teknologi kayak coding atau kata belajar itu biasa-biasa aja gitu loh. Itu Oh, bukan biasa. hal Nggak usah buk, disikapi terlalu yang serius atau gimana gitu ya. jadi itu sama aja kita ayo makan bareng, ayo belajar bareng itu biasa gitu. Harusnya biasa aja gitu. Nggak usah hal Iya, yang iya. orang yang suka belajar kok jadi orang aneh. Jangan saya seumur hidup begitu ya. Iya, yang Seumur saya hidup salut dari begitu. Mbak Heni ini memang ini ya, never stop learning gitu ya. Maksudnya kadang kan kalau udah ibu-ibu itu Mbak ngerasanya kan gaptek, kayaknya bukan zamanku, wis lah iku arek-arek nomai atau seperti apa gitu kan ya. Padahal sih banyak ibu-ibu sekarang itu yang masih termasuk generasi milenial kan Mbak. Kalau aku nih juga masih milenial. Maksudnya Iya, generasi angkatan kelahiran tahun 80-an itu kan ke bawah sampai 2000 masih dikatakan milenial. Tapi banyak yang merasa kayak misalkan pakai Instagram, aku tuh gaptek nggak tahu caranya begini-begini. Kebetulan di kelas IG saya tuh
banyak yang kayak gitu, dari mulai hashtag itu fungsinya apa, cara posting gimana itu juga ada kan seperti itu. Nah, jadi jangan pernah minder, kita cari tahu dulu, kita buka pikiran dulu gitu kali ya Mbak ya. Oh, saya Oke. dulu bikin Sekarang kelas coding mam tuh ada yang mm-mm, umur 60 loh. 60 umur tahun ikut. 60. Dan Bu, ngapain ikut? Masya Allah. Mem ngapain ikut? Ya biar aku ceria. Orangnya kan ceria banget gitu. Biar aku ceria Iya, tuh. iya, benar-benar. Jadi Blogger yang juga gitu kok. ternyata kan mindsetnya toh yang Mindset membatasi ya. Di kita. Jakarta juga ada tuh yang aku pernah ikut apa sama Mbak Sintaris juga itu belajar Budayati ya. tentang Bunda Yati ada, Google Analytics kan, ada Bu Ina Tanaya, itu emang orang-orang yang udah pensiun kan, yang kepengen Nah, ngisi masa pensiunnya, dia harus tetap apa ya, apa mengasah otak gitu loh. Nah, seperti mm-mm. itu. Mm-mm. Berarti nih Mbak, kalau ada yang mau daftar Coding Kids di mana nih caranya? Eh, bisa bisa DM saya atau bisa dicari Instagramnya Kelasku Digital atau Ayo Bermain Coding gitu ya. Saya mau memisahkan dua itu soalnya. Mau Oh, beda menyendirikannya ke ya, Ayo Bermain Coding karena lebih ke anak-anak dan coding gitu. anak-anak. Khusus coding. Karena kalau kelasku Mm-mm. digital ini nggak hanya anak-anak, nggak hanya coding ya, rencana Iya, ya. lebih lebih ke edukator sebenarnya, ke edukator atau edupreneur Oke. gitu. Nah, saya mau Termasuk nambahin Mbak ya. mewadahi yang dulu. Oke, oke. Apa Oke. Mbak? Topiknya tadi insecure toh kita. Kok jadi ke coding gitu. Iya, Yang lah, mengembalikan iya nggak topiknya apa-apa. saya loh ibu-ibu. Soalnya ini Mbak, apa namanya Kenapa? sekalian promo kan ini Oh, oke. ceritanya ibu yang insecure tadi udah pulih gitu, Bisa. udah mau Oh iya. berdaya. Heeh. Jadi ada yang tanya Oke. tadi gimana tahap brandingnya? Siapa tadi ya aku baca. Tahap brandingnya Oh, adalah mau mm-mm, tidak mau kita harus punya digital portfolio atau portfolio digital. Jadi mm-mm, teman-teman di sini di media sosial seperti yang dilakukan Mbak Prita sekarang, dia kan branding juga ya, personal mendokumentasikan kegiatannya dengan baik dan kegiatan. rapi di media sosial. Nah, Mm-mm, itu lakukan secara tekun, telaten dan konsisten. Mm-mm, konsisten terus mm-mm, menerus. Kalau hitungan orang-orang organik misalnya jalur organik seperti saya organik kan, apa-apa nggak pakai iklan mm. gitu maksudnya. Itu Oh dua ya, tiga sama tahun kok. 2-3 tahun baru ke tempel tuh personal branding. Jadi orang sekarang kan ini apa personal brandingnya, ibu rumah tangga digital, coding mam, itu kan tanpa saya sadari itu melekat gitu. Karena Mm-mm. yang saya sampaikan di media sosial ya itu aja. Perempuan harus Iya, berdaya, perempuan harus belajar, perempuan harus melek teknologi. Ketika saya diundang narasumber jadi seminar pun mintanya topiknya itu. Kalau nggak anak ya perempuan yang berdaya dan belajar dengan teknologi. Pertama itu ya membrandingkan, menyuarakan satu topik terus menerus. Kalau jenengan mm-mm, suka blog food ya tampilkanlah food kuliner dan mm-mm. lain-lain. Lalu untuk Yang bisa kedua, bisa 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 punya sesuatu yang earn something atau menjadi income, saya itu banyak yang bekerja secara pro bono atau gratisan atau membantu. Jadi hmm, volunteer, jadi sukarelawan ataupun betul. menulis blog, menulis artikel dan menulis apapun secara sukarela untuk Mm-mm. kalau kita niatnya help others membantu yang lain itu Bantu orang lain. kuat Mm-mm. ya, nanti kita ininya kuat dan itu secara misalnya ada orang startup baru tanpa diminta saya tulis, tanpa diminta saya promosikan, itu karena saya ingin membagikan juga informasi itu. Nah itu feedbacknya oleh alam semesta ini ya kan, oleh Ya, Tuhan Yang nanti Maha Esa, Allah oleh kasih Allah jalan Subhanahu ya. wa Ta'ala, itu akan memberikan jalan ke teman-teman. Jadi memang saya sesuai dengan nasihat ibu saya, misalnya wong wedok iku kudu nyambut gawe sik diregani, gak disembranakno. Wong Jawa gitu ya. Perempuan itu harus bekerja. Kalau jenengan lihat Mamah Dede itu juga gitu kan. Perempuan itu harus bekerja kayak gitu kan. Iya kan? Nah, Pantes, Mbak. Oke. iya, ngantine Mama Dede.
Ya, ya karena bukan karena untuk Menyaingi saya suami atau menyaingi. eksistensi yang berlebihan gitu bukan ya? Iya, saya tidak ingin topik topik feminisme ya atau apapun di sini, enggak, saya enggak gitu. Jadi sebagai kamu adalah human adalah. Jadi kamu Iya, bekerja, heeh. kamu mandiri, kamu bisa mengasah dirimu sendiri karena kamu manusia. Jadi Iya perempuan kayak betul. laki kayak manusia gitu, sama-sama Tetap butuh manusia. yang namanya ini aktualisasi diri ya Mbak. Pasti kan Iya. orang jadi kayak minder atau insecure itu kan karena ada kalau bahasa Islamnya itu goriza atau nalurinya yang tidak tersampai apa ya, tidak terwadahi gitu loh. Ya kayak orang lapar aja kan harus makan kan gitu Mbak ya. Orang haus ya minum, orang ngantuk ya tidur kan gitu. Sama ketika kita istilahnya dinilai orang mau eksis gitu kan, itu kan sebetulnya kebutuhannya kita kan untuk dihargai kayak gitu untuk misalkan dianggap berkarya. Nah, itu kebutuhan manusia gitu. Nah, saat itu nggak terpenuhi, nah itulah jadinya minder dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau zaman sekarang kan lagi ngetren work from home sejak COVID ya, Mbak ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk menjelaskan profesi ibu-ibu yang working mom at home. Jadi Iya, nggak iya, perlu panjang lebar gitu, kayak iya. dulu gitu. Ini kesempatan semuanya bisa pakai internet gitu. Apalagi rata-rata sekarang sudah pasang wifi kan di rumah. Udah nggak lagi di warnet gitu kan, Mbak. Zamannya Mbak Heni. Lah iya, Heeh, saya dulu di warnet tiap hari tak lakoni, saya lakukan. Apalagi teman-teman yang sekarang HP-nya aja udah udah canggih. canggih. Saya gini, pengalaman kemarin gini, saya stop jualan tuh 2013 ya, jualan jilbab. Mm-mm. Nah, sekarang sampai sampai 2020 berapa tahun tuh? 7 tahun. Terus 7. Mm-mm. 7 tahun terus karena kemarin dengan para produsennya di desa suami saya itu, ya yuk saya produksi lagi ya tak jualin Ditagi. lagi. Nah, ayo kita up lagi. Dan saya itu ngisi segala media sosial kayak Heeh. marketplace itu dari HP aja sampai leye-leye sampai saya ketawa sama suami. Aku dulu kayak gini tiap hari harus ke warnet, sekarang cuma upload produk, foto dan lain-lain itu cuma dari HP sama nonton drama Korea gitu kan. Betapa mudahnya gitu loh. Kalau jenengan Iya, semua nggak mau itu bukan karena nggak bisa ya, hanya nggak mau bukan aja karena gitu nggak ya. bisa, niatan Ya, aja ya, Mbak ya. jadi Oke, tinggal susah dikit aja lah sudah kita bisa menghasilkan udah sesuatu. bisa. Kalau Oke, nah kita ada di terakhir nih. posisi ya, kalau kita ada di posisi yang sudah sejahtera, yang sama Allah sudah dikasih kebutuhan yang cukup, apa itu penghasilan yang cukup. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita nanti bisa bantu orang lain. Jadi jangan berhenti juga. Misalnya ngapain sih jualan repot-repot amat, duduk manis saja dong jadi ibu rumah tangga. Saya itu di beberapa tahun kemarin itu digituin juga loh. Ngapain sih repot-repot, aku Hmm. gitu duduk manis di rumah aja jadi ibu rumah tangga biasa aja. Saya juga sempat kepikiran Hmm. gitu juga. Enak ya kayak gitu. Capek ternyata aku harus belajar tiap hari ngoding gitu ya. Ngapain ya kayak gitu. Terus ada dari ada peserta dari Coding Mom yang ikut belajar di grup Telegram. Kalau ibu-ibu mau belajar Ya. coding website di Telegram, terus Japri WA saya. Bu Heni, terima kasih saya dapat pekerjaan Heeh. ke privat, ngajar privat coding berkat ikut Mm-mm. Coding Mom. Loh, yang ngono itu Wah, itu saya, kan kepuasan tersendiri ya. Maksudnya iya. nggak bisa diganti uang ya, Mbak ya. Jadi nggak esok berhenti kan, saya nggak jadi ibu rumah tangga lagi. Jadi Iya, saya kemarin nagih ya. rada rada khawatir menggunakan kata ibu rumah tangga karena saya tidak suka perangnya gitu. Saya tuh nggak suka perang konflik apapun gitu. Oh, Makanya pengen membuat itu ya. memuar dalam kerja nggak kerja ibu rumah tangga itu nggak seneng. Saya saya mau lepaskan itu semua. Tapi Oke. bahwa itu ada terus, jadi oke lah kita pakai nama itu, pakai ibu rumah tangga digital atau ibu rumah tangga go digital atau ibu rumah tangga naik kelas atau apapun itu, labeling itu tidak masalah, yang penting proses yang Ya, dilakukan kita maksudnya itu oh, one mm-mm, step lebih baik, lebih one step bermanfaat. ahead ya. Tuh. Ya, oke. Jadi closingnya itu ya Mbak Hen ya. Iya. Jadi kalau kita mau naik kelas dikit, maksudnya mau susah dikit, insya Allah kita bisa mencapai lebih dari yang lain-lainnya ya. Dan nggak ada masalah dengan label ibu rumah tangga. Karena kan itu sudah fitrah ya. Maksudnya kalau kita menikah,
ya otomatis jadi ibu rumah tangga kan begitu ya. Mm-mm. Maksudnya bukan bukan pilihan gitu kan. Mau dia bekerja ataupun enggak ya tetap ibu rumah tangga kan labelnya ya. Mm-mm. Cuman mau yang seperti apa sih kita gitu memanfaatkan apa ya? Ya apa yang sudah jadi keseharian kita itu mau berkarya atau enggak, mau berbagi dengan orang lain atau enggak dan lain-lain. Gitu ya insya Allah Mbak Heni ya. Terus gini Mbak Brita, jangan Mm-mm. bandingkan dengan orang lain. Misalnya ibu Oh masih ya, sekarang penting itu. masih menyusui, misalnya harus handle anak Mm-mm. sendiri yang Aku tadi tuh Mbak. misalnya 4 orang, terus bandingkan dengan saya yang anaknya udah mau kuliah, udah satunya SMP, yo santai-santai aja, nanti Iya, stres. beda stepnya ya. Jadi apa, follow your own pace, ya. Ikuti jalur, ikuti, emang kalau kalau sudah Your di own usia path ya, saya pet. your own path. Jadi kalau saya dulu sih ya gemerungsung juga sih Mbak Brita, Ya jadi juga kalau sudah dulu pernah merasakan kan ya Mbak, karena udah terus memang sekarang stepnya kan anak-anaknya udah ABG gitu kan, yang mungkin jadi tuh ntar berapa tahun lagi dialami gitu. ya, jadi pengalaman saya, kegemerungsungan itu kalau memang itu bukan jalan kita, Kerumusungan. kalau itu mungkin bukan jalan kita, ya nggak ada hasilnya kok ternyata gitu loh. Jadi saya itu Oh berbagi, iya, iya, iya. apa yang bisa Bakal apa ya? dilakukan, pilih aja, Mm-mm. ditekuni. Nggak Seiring harus, berjalannya waktu. mm-mm. Nggak harus Oke, oke. semua hal, nggak harus, tapi ikuti yang bikin hatinya tentrem, ayem, daripada stres nanti kalau berambisi. Memang ada orang yang sangat ambisius, ada yang ini memang berbeda. Hmm. Jadi saya juga mengukur diri, oh ternyata saya nggak seambisius itu, saya nggak segini itu, Betul, betul. saya begini. Lu Bu Heni awet muda sekali, ini perlu di screenshot ini. Ditampilkan sebagai branding. Iya, iya. Penting banget. Saya sudah Iya, 41. benar-benar. Mbak Lita Chanlai, saya sudah 41 tahun ya. Untung pakai jilbab. Ubannya nggak kelihatan. Iya, iya. Dan pakai Jadi, ini. nah itu salah satu bikinan Mbak Heni tuh. Mbak Heni ini juga pintar bikin craft. Ya, jangan lupa Segala. ya teman-teman, kalau nanti mau kepoin tentang mungkin mau curhat, pernah mengalami hal sama atau punya anak Monggo, yang monggo, coba. an- anak-anak yang sama-sama apa ya, kecanduan atau barangkali bahasanya gadget freak gitu, Gadget freak. itu bisa DM Mbak Heni di Instagramnya @heni_prasetyorini gitu. Insya Allah dengan senang hati Follow. nanti diarahkan. Follow jangan lupa ya. Follow, share, and like. Ya. Ya mungkin gitu aja sesi sharing kita di live on Monday perdana ya Mbak Hen ya. Ya, Makasih banget makasih. waktunya Mbak Hen. Gantian Udah nanti mau ya. direpoti. Gantian. Insya Allah. Ya sehat-sehat Mbak Heni. Salam buat Alhamdulillah. anak-anak ya sama suami. Ya. Ya, Makasih semua. Assalamualaikum. Iya, Salam. terima kasih. Ya apa Mbak Egi? Yo, Bu. Sampai ya, Bu. Oke, oke. Kita end ya. Terima kasih teman-teman semua. Nanti akan saya sarikan di feed insya Allah obrolan-obrolan ini dan tentang tulisan yang tentang Mbak Heni itu linknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.